ya, sampai dengan Oktober setidaknya sepertiga ekonomi di dunia telah mengalami resesi atau pertumbuhan negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Bahkan 2 negara maju yaitu Jerman dan Italia dipastikan tergelincir dalam resesi tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azzaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, makin mulia. Harta, tahta, kata cintanya makin tinggi. Di saat yang bersamaan, harta, tahta, kata cinta itu menjadi sumber manfaat buat orang-orang di sekitar Anda. Asik bukan? Oke. Selama hampir 3 tahun belakangan, bisnis telah menghadapi berbagai tantangan besar. Perubahan-perubahan yang sifatnya major pun bisa jadi sudah banyak terjadi di perusahaan Anda. Krisis gelombang pasang ini naik turun ya. Nyatanya belum akan berakhir di tahun 2023. Bapak Presiden Jokowi pun mengakui itu saat pengarahan kepada seluruh menteri dan kepala lembaga. Beliau mengatakan kondisi Indonesia yang terkena imbas resesi global, perubahan iklim, serta efek domino dari ketegangan geopolitik yang semakin memanas membuat tahun 2023 akan semakin gelap. Tahun ini sudah sulit, sedangkan tahun depan masih belum bisa diprediksi. Begitu kata Pak Jokowi. Itu artinya krisis pasca pandemi masih akan berlarut hingga tahun 2023. Tidak hanya perusahaan yang ramai-ramai melakukan layoff untuk dapat bertahan, sejumlah negara pun telah menyatakan bangkrut. Ya, data dari IMF ya, sampai dengan Oktober setidaknya sepertiga ekonomi di dunia telah mengalami resesi atau pertumbuhan negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Bahkan 2 negara maju yaitu Jerman dan Italia dipastikan tergelincir dalam resesi tahun depan. Bagaimana dengan Indonesia? Mari kita berdoa dan usahakan bersama agar laju pertumbuhannya tetap positif. Kata guru saya, tetaplah lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Lakukanlah kebaikan yang bisa kamu lakukan untuk negeri yang kamu cintai. Oke, pada situasi krisis ini, bagaimana seorang leader melakukan navigasi terhadap tim dan perusahaannya akan memberikan dampak yang langsung terlihat. Ada yang gagal, tapi tidak sedikit yang berhasil bertahan bahkan lebih sukses dari sebelumnya. Pemirsa, pada video saya yang sebelumnya, saya pernah membahas jebakan-jebakan yang mungkin ditemui oleh seorang leader saat menghadapi situasi krisis. Silahkan disaksikan terlebih dahulu video itu, supaya Anda punya persiapan yang mantap untuk mendengarkan video ini. Nah, agar tidak terjerembab dan jatuh nanti saat menghadapi kondisi, Anda perlu nonton video saya sebelumnya. Oke, sekarang saya ingin mengajak Anda semuanya melihat bagaimana perusahaan-perusahaan yang berhasil mampu menjadikan pandemi sebagai bantu loncatan, ya, bantu lompatan yang justru membuatnya terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Asik ya? Pertama, ada perusahaan maskapai penerbangan low cost asal Malaysia. Sudah bisa ditebak? Air Asia. Sebagaimana yang kita tahu, industri penerbangan sempat terperosok saat pandemi karena pembatasan penerbangan dan juga kebijakan stay at home. Ya, stay at home. Pokoknya di rumah aja gitu ya. Namun sang CEO, Tan Sri Tony Fernandes, tidak hanya diam. Ia langsung melakukan beberapa manuver agar Air Asia tetap dapat beroperasi. Ada 2 strategi yang saat itu ia ambil. Salah satunya menjadikan Air Asia menjadi perusahaan penerbangan digital
pertama melalui AirAsia Super App Store yang diluncurkannya serta digital payment service melalui Big Tech. Berkat manuver tersebut, Tony berhasil mengubah AirAsia dari perusahaan dengan nilai beberapa dolar menjadi miliaran dolar. Pesan dari Tony dalam wawancaranya dengan CNBC, dia mengatakan, banyak pemimpin mengira mereka telah mengetahui semua hal. Walaupun demikian, Anda tetap harus mendengarkan orang-orang di sekitar Anda. Selain Tony, masih dari industri penerbangan, ada Delta Airlines dari Amerika Serikat. Delta sempat mendapat kudeta saat awal-awal masa pandemi karena tidak mampu menangani krisis keamanan terhadap COVID-19. Kepada siapa? Kepada para penumpangnya, ya. Dan setelah CEO Delta memberikan kebijakan, ya, maka akan berubah. Siapa itu CEO-nya? Ed Bastian. Dia langsung merekrut petugas kesehatan dari Amerika, peneliti, kardiolog, serta Mayo Clinic untuk memberikan saran dan penyusunan protokol kesehatan terhadap virus COVID-19. Sampai akhirnya pandemi mereka tetap berinisiatif yang dilakukannya dengan memberikan konseling kesehatan mental untuk para karyawannya. Atas inisiasi yang dilakukan, ya, Delta menuai banyak pujian dari media dan juga dari akademisi. Keren pokoknya, ya. Dia melibatkan orang lain untuk kemudian membantu pertumbuhan perusahaannya. Menurut Anda, dari cerita barusan, apa persamaan yang telah dilakukan antara Tony dan Ed Bastian dalam menghadapi krisis yang menimpa organisasinya? Apa kira-kira? Yang sama-sama dilakukan? Ternyata yang sama dilakukan, walaupun simple tapi powerful adalah apa? Dia mendengarkan orang lain. Ya, karena serasional-rasionalnya kita saat krisis datang, tetap ada bias dalam keputusan yang kita buat sendiri. Dengan adanya saran dari pihak lain, kita akan mendapat perspektif yang berbeda dan memperkaya analisa terhadap keputusan yang akan kita buat. Mendengarkan itu penting, termasuk mendengarkan video saya. Untuk itu, bagi Anda yang baru bertamu di channel YouTube saya ini, saya sarankan untuk segera subscribe, ya, kemudian like, ya, tekan tombol lonceng, serta sharing ke sahabat-sahabat Anda, supaya banyak orang yang mendengar inspirasi-inspirasi yang saya bagikan setiap pekan. Insya Allah, setiap pekan saya berbagi 2 video inspiratif untuk Anda. Oke, kita lanjut ya. Ada 4 perilaku lain yang dipercaya mampu membantu leader dalam menghadapi krisis. Apa yang membuat bisa dipercaya? Karena keempat perilaku ini sudah melalui penelitian, jadi saya juga ikut percaya. Mereka penelitiannya kepada berapa orang? Kepada 21.000 CEO oleh tim peneliti dari Harvard Business Review. Apa saja keempat perilaku tersebut yang bisa meningkatkan kepercayaan anggota tim kepada Anda? Perilaku yang pertama adalah, ya, biasakan buat keputusan dengan kecepatan dibandingkan ketepatan. Saat krisis, situasi dapat berubah dengan cepat. Bukan lagi hitungan hari, bahkan bisa jadi jam dan menit. Pada situasi seperti ini, biasanya tidak banyak informasi yang bisa Anda dapatkan. Maka fokuslah pada hal yang memang perlu diprioritaskan. Lebih baik Anda membuat keputusan yang kecil-kecil namun cepat dibandingkan harus menunggu lama agar keputusannya sempurna. Ingat, kecepatan lebih penting dibandingkan kesempurnaan. Jadi cepat kalau Anda ingin dipercaya oleh anggota tim Anda. Nggak usah perlu menunggu sempurna, karena sekarang memang dunia berubah begitu cepat. Perilaku yang kedua adalah Anda berani mengambil berbagai langkah untuk beradaptasi. Seorang leader sejati berani mengakui bahwa ada hal-hal yang memang tidak ia ketahui. Karena sebagai manusia tentunya pengetahuan kita sangat terbatas. Menurut saya yang paling penting adalah respon terhadap ketidaktahuan tersebut. Ia mau menerima dan mencari berbagai sumber di luar ekspertisnya sebagai sumber informasi
dan saran untuknya. Ia tidak malu melakukan perubahan, ia tidak malu belajar, ia tidak malu beradaptasi dengan sesuatu yang baru, ia tidak malu menjalankan ide dan gagasan dari orang-orang yang lebih junior ataupun dari rekan kerja lainnya yang boleh jadi pengalamannya belum terlalu lebih banyak dibandingkan kita, dibandingkan sang pemimpin. Dia tetap terus belajar. Dan perilaku yang ketiga adalah dapat diandalkan. Hal yang membuat Anda dapat diandalkan hanya satu, yaitu Anda melihat krisis yang terjadi sebagai bagian dari tanggung jawab Anda. Bahkan Anda mampu menjadikannya itu sebagai value yang terinternalisasi di tim Anda. Nah, kalau 3 hal itu dilakukan, Anda bisa semakin dipercaya oleh anggota tim. Apalagi kalau yang keempat ini dilakukan. Yaitu apa? Anda mau ikut terlibat ya dalam kegiatan-kegiatan bersama anggota tim. Kenapa? Karena saat krisis datang, tidak ada tugas yang paling penting dari memperhatikan tim Anda. Leader tersebut paham karakteristik, kelebihan, dan kekurangan setiap anggota timnya. Ia dekat secara emosi, frekuensi, dan energi. Kata anak muda, kita dan bos kita connect ya, nyambung karena kedekatan secara emosi, frekuensi, maupun energi. Penting menjadi pemimpin yang dipercaya di saat perubahan yang cepat dan sulit diduga. Berlatihlah untuk cepat memutuskan, cepat beradaptasi, ambil tanggung jawab, dan terlibatlah bersama tim Anda. Dan kalau itu dilakukan, tingkat kepercayaan anggota tim Anda kepada Anda akan meningkat. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan menjadi seorang pemimpin yang bisa dipercaya. Sukses mulia untuk Anda.